Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu di mulut, supaya kita dapat pahala mulut alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Adam Nabi ditanya bagaimana ketika Nabi Adam itu diciptakan dari ini, kemudian dijadikan Nabi Adam diampuni dosanya, kemudian Nabi Adam punya anak keturunan, apa yang dilakukan Nabi Adam ketika nikmat-nikmat itu? Maka ketika itu Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, maka terpenuhilah syarat bersyukurnya otomatis. Karena Nabi Adam adalah seorang nabi, pasti beliau melakukan taat ibadah kepada Allah. Jadi alhamdulillah di mulut. Kemudian memaknai alhamdulillah itu kita selalu bersyukur supaya kita jangan dihinggapi sifat stres. Jangankan itu yang tidak hidup papa, tidak memiliki apa-apa, tapi ketika dia bersyukur maka dia dianggap sudah sugih. Apalagi kita dimilikkan oleh Allah Ta'ala, mempunyai harta berkecukupan, makan jarang di Samarinda, apalagi jarang orang makan sehari sekali, semiskin-miskin orang Samarinda ada aja, jadi disyukuri. Ada lagi nikmat-nikmat yang lain. Jadi kita kadang bakalan, kenapa sering kita stres apa segala, karena yang dipikirkan bala, padahal nikmat ujar Banjar itu nikmat betipal bajibun, nikmat yang ada pada diri kita. Nikmat kesehatan tidak bisa dinilai apa-apa itu. Nilai kesehatan, nikmat kesehatan tuh sehat itu sugih benar sudah. Ada orang tua umur 82 tahun doakan ulun mudahan kaya pian 82 tahun masih bisa berjalan. Apa yang perlu dianui? Ujar sidin yang penting sehat, artinya disyukuri sehat itu sugih sudah kita, apalagi diberi yang lain-lain. Kemudian akal kita kada gila, sudah kita kada gila, makan kayak orang juga selesai. Terus ada nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, itu kita syukuri. Dan ini juga termasuk nikmat Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, menggunakan badan kita, harta kita, semua apa yang nikmat diberikan Allah tidak digunakannya kecuali untuk taat kepada Allah. Itu bersyukur, selalu mengenang kebaikan-kebaikan Allah, mengenang kebaikan-kebaikan Rasulullah, maka itu juga menghindarkan kita daripada stres. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan alam nashrah laka sadr, alam nashrah laka sadr, apakah tidak kami lapangkan dada kamu? Ya jelas Nabi kita dilapangkan dadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Mari kita membaca salawat untuk Nabi kita. Membaca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda
الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mudah-mudahan silaturahim kita dengan Nabi, membaca salawat itu silaturahim dengan Nabi kita. Kita hendak berumroh, bahaji, duit kadada, anak silaturahim dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu langsung tuh nunjuk kalimatnya assalamu alayka, untuk engkau berhadapan itu dengan Nabi kita. Jadi kita senantiasa berhadapan dengan Nabi kita. Napas yang kita gunakan nur Nabi kita, telinga yang mendengar Nabi kita, otak yang berjalani berkat Nabi kita semua. Sebab alam semesta tidak diciptakan kecuali karena Allah Ta'ala memandang Nabi kita. Nah, kita selalu bertemu dengan Nabi kita. Ayo kita disederhanakan lagi. Artinya tidak seperti orang, mungkin pemahaman diri kita manunggaling qaula Gusti, manunggaling dengan Nabi. Kita sederhanakan pemikiran, apa yang kita lakukan, sembahyang. Kita sembahyang, siapa yang melajari? Nabi kita, asal muasalnya Nabi kita. Kita bisa baik hati, Nabi kita. Rumah tangga kita jadi tenang, tentram, Nabi kita. Semua melalui Nabi kita. Tidak ada satu jalan pun, satu pintu pun, ya, kecuali pintu melalui Nabi kita. Allah Ta'ala bikin ribuan pintu untuk menuju Allah, cuma yang dibuka untuk sampai kepada Allah cuma satu, yaitu pintu Nabi kita. Makanya ada hadis Nabi, doa kita aja langsung ya Allah minta duit, itu doa itu mengawang antara langit dan bumi, kecuali doa itu diawali dengan Nabi kita, membaca salawat kepada Nabi kita, diakhiri dengan salawat. Di antaranya itu baru kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu kan ada Nabi kita, baru minta ya Allah, minta rezeki, minta itu, minta ini, selamatkan dunia akhirat. Baru ditutup sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi, baru sampai, pasti itu sampai. Begitu kita mengangkat tangan sampai, tapi dengan syarat melalui Nabi kita. Nah, Allah Ta'ala mau menghubungi kita melalui Nabi kita. Kita mau ke Allah Ta'ala melalui Nabi kita. Apakah Allah Ta'ala perlu dengan Nabi kita? Tidak. Allah Ta'ala hanya menjadikan Nabi kita wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bakalan kita bisa ma'rifah, bisa tahu hakikat kecuali melalui Nabi kita. Dan satu aja manusia, makhluk Allah Ta'ala yang tahu hakikat Allah Ta'ala secara utuh kecuali Nabi kita. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Maka kalau dengan demikian, maka kita mesti melalui Nabi kita. Bukan menyembah Nabi kita, perlu diingat itu. Bukan menyembah Nabi kita, cuma melalui Nabi kita. Kalau Anda, saya tidak mau mengagungkan, memuliakan Nabi kita, siapa lagi? Kan bungul benar kita. Maka kita umatnya. Kita ini kan umat Nabi Muhammad, kan aneh kadang mau memuliakan nabinya. Kalau kita tidak bisa memuliakan Nabi, kita sulit untuk mengikuti Nabi. Jadi syaratnya untuk ittiba lin Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mesti kita mengagungkan Nabi kita. Dosen, guru
di lokal di kelas. Mana bisa murid itu dapat ilmu secara utuh sempurna kalau dia tidak senang dengan gurunya. Kada kau ngali kayak itu aja. Jadi mesti senang. Nah, kalau kita dengan Nabi kita berbeda. Senangnya memang luar biasa, senang segala kebaikan semua diambil dari Nabi kita. Dan Nabi tidak ada jeleknya sama sekali, karena sumber kebaikan semua dari Nabi kita. Dan tidak ada satupun yang bisa melampaui Nabi kita. Walam yata'addani ahadun, tidak ada bakalan yang bisa melampaui aku. Dan itu memang diatur oleh Allah Ta'ala. Makanya qul, katakan ya Muhammad, in kuntum, kalau kalian tuhibbunallah, ngomongnya cinta sama Allah, kalian merasa cinta, mau mencintai Allah, katakan dengan umatmu, fattabi'uni, ikut aku dulu, ikut Nabi dulu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti bukan kamu saja yang mencintai Allah, tapi Allah yang mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni. Melalui siapa? Melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus melalui Nabi itu. Faktanya mana? Faktanya mulai Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa membelah laut. Idrib bi'asakal bahr. Ya Musa, pukul itu laut dengan tongkat kamu. Begitu mendengar perintah itu, Nabi Musa plak langsung memukul laut. Falam yang falik. Nabi Musa pukul 1 kali tidak terbelah, pukul 2 kali tidak sampai 10 kali dipukul Nabi Musa. Tongkatnya itu kan ada di top kapi di mana? Di Turki. Sempat melihati tingginya. Pukul terus sampai 10 kali. Akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah Ta'ala, sholli ala Muhammadin, untuk menyampaikan kamu kepada ini, sholli ala Muhammadin. Nabi kita kan belum diciptakan, cuma nurnya lebih dulu. Sholli ala Muhammadin. Begitu Nabi Musa nyebut membaca salawat kepada Nabi kita, langsung terbuka itu laut. Itu diantaranya kenapa Nabi Musa ingin sekali jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini jadi umat Nabi Muhammad seakan-akan bukan kita menyatakan sama dengan Nabi Musa lah, kada boleh jauh kita daripada Nabi Musa. Cuma Nabi Musa aja nak jadi umat Nabi Muhammad, kita yang kada minta dijadikan, yang kita yang tidak minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Untungnya. Makanya bapak-bapak semua ada istilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karomah, kemuliaan, karomah yang diberikan Allah kepada orang-orang soleh, karomah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, karomahnya itu terpasang berdahulu. Karomat kita, ulun punya karomah, pian punya kemuliaan berataan. Apa? Umat Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu karomah kita, kemuliaan kita. Ingatkan sahabat, bagaimana hebatnya sahabat itu. Karomahnya sahabat yang tidak ada tertandingi oleh orang setelah kurun sahabat apa? Yaitu berjumpa, melihat Nabi setiap hari. Melihat, kalau tuh melek melihati Nabi kayak apa karomahnya sahabat. Jangankan melihat Nabi, mimpi Nabi aja nang kayak apa kita hebatnya, untungnya, apalagi ini melihat Nabi sahabat. Maka sahabat itu hari-hari lebih dari melihat Lailatul Qadar. Bertemu Abdul Nabi kah Abdul Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak ada kalau tidak ada Nabi. Nang kayak apa hebatnya Lailatul Qadar sampai dimasukkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ketika sahabat melihat Nabi, lebih daripada Lailatul Qadar, melihat Nabi. Surga itu akan mulia karena ada Nabi ke dalamnya. Apakah Nabi perlu dengan surga? Tidak. Surga yang perlu dengan Nabi. Apakah Nabi masuk surga karena Nabi punya kepentingan mau ketemu bidadari? Tidak. Yang perlu kepentingan yang mau ketemu bidadari kita, ya kan? Kita di dunia aja hendak benar bini banyak. Nah, jadi
Saudara-saudara termasuk Pak Labulan kan nggak usah tambah lagi bini, sabar aja. Karena saya yakin Pak Labulan ini kan ahli surga kena. Kan kita wajib kan sangka baik sesama orang muslim. Begitu dia ada di masjid sangka baik, kan disuruh sangka baik. Kan kita ada di tempat baik. Bagus kita menyebut orang baik itu. Nabi aja isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kata Nabi sebut baik. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi bahwa umat Nabi ini selamat semuanya. Sangka baik. Nah, karena masuk surga berataan pian. Surga kita ada kepentingan kalau di surga, karena kepentingan dapat nikmat surga. Jangankan di surga, di dunia aja kita ada kepentingan hendak menaikkan pangkat kita, apa kita, karena ada kepentingan duit, kepentingan prestise di masyarakat, nama baik di masyarakat, ya kan? Ada kepentingan peningkatan gaji, kan semua itu di dunia, apalagi di akhirat surga kita. Nah, kita tidak menafikan itu. Cuma kalau sudah kita karena surga kita berbuat baik terus, kita kan berada itu pada level terbawah karena memandang surga, ingin, apakah itu ikhlas kita beribadah karena hendak masuk surga, ikhlas, tapi level di bawah kada apa-apa. Nanti kalau sudah terus beribadah, Allah Ta'ala tidak bakalan membiarkan kita di situ terus. Allah Ta'ala naikkan pangkat kita. Kada lagi memikirkan surga, memikirkan Allah Ta'ala, memikirkan Rasulullah. Jadi kita masuk surga. Pak Labulan, pengaji ini masuk berataan lah. Masuk ke surga beimbai pian berataan. Surga. Ibu-ibu masuk surga juga. Begitu bubuannya Guru Luqman Ijul masukkan di surga, ujar malaikat ya, tafaddal. Dan itu bahasa Arab, kita itu di surga itu bahasa Arab, dan Allah Ta'ala diberi ilham kepada kita bisa secara otomatis bisa bahasa Arab. Tafaddalu, ujar malaikat, silahkan masuk berataan pian. Tuh ada kamar-kamar, satu orang ingatilah 12.100 bininya. Icul 12.100, Pak Labulan beratan 12.100. Ujar malaikat, datangi bini masing-masing. Begitu ditampaikan bubuan jamaah Al-A'rab melihati bini 12.100 mana cantik, 12.100 plok langsung pingsan berataan. Begitu pingsannya kada matikan di surga. Begitu pingsan ini kisah ulun aja panglah. Kalau masuk surganya pasti pian, insyaallah ulun yakin umat Nabi Muhammad. Saya menyatakan sempian masuk surga pasti, bukan tidak punya dalil, tidak punya dasar. Sempian yakin kan, sempian ke masjid ini kan anak dapat rahmat Allah Ta'ala. Masa ulun memadakan pian ke masjid, pian belum tentu masuk surga. Itu ngarannya tidak punya sifat optimisme. Nah lalu masuk berataan pian, pingsan kalau berataan tadi. Jangan malaikat tunggu ejar kita takuni, Mbah Siuman ditanyai satu-satu kesimpulannya sama jawabannya. Kenapa ikam pingsan? Malaikat kada terbiasa, takajut-kajut bisi bini banyak, jadi kami takajut, jantung berdebar. Itu kisah ulun aja panglah. Begitu ulun datang ulun, silahkan masuk. Ulun kan tadudi pembualan pang, jadi tadudi sedikit. Begitu ulun masuk, jam malaikat silahkan datangi istrinya. Ulun senyum-senyum aja. Ayo jam malaikat, kenapa kada siup nang kayak bubuan Al-A'rab? Malaikat, ulun sudah terlatih selama di dunia. Terlatih sudah, kada gampang. Jadi yang kada bini, yang bini di dunia kada usah dipaksakan, satu aja sudah, tidak usah. Ada di kitab, sebenarnya ada di kitab. Di Mau'izatul Mu'minin itu beliau tidak ekstrim, beliau menyatakan tidak mesti juga orang banyak istri itu satu istri pun cukup. Di situ disebutkan di antara, kata beliau di kitab itu. Ada kitabnya di rumah, kalau pengping kada percaya kan membawakan kitabnya itu. Di antara itu bagus. Itu ulama disitir, itu ulama di antara kesederhanaan seorang ulama, gitu kalimatnya, bahasa Arab, tapi di antara kesederhanaan seorang ulama adalah istrinya satu. Nah, itu sederhana.
Jadi bagus kada neko-neko, ini seekong aja bini nyaman, harus sayang mano yang ada aja, gayanya aja diubah jadi pas kan. Bini banyak. Ya jadi kita bersyukur masuk surga, lalu kita terbayang. Nah akhirnya kita anak masuk surga itu kada ada lagi terbayang nikmat yang diberikan, yang memberi nikmat. Artinya kada terbayang surganya, yang memberi rahmat itu kita terbayang Allah. Terus Allah Ta'ala, mencapai kepada Allah Ta'ala mesti melalui pintu Rasulullah, lalu kita banyak membaca salawat. Jibril hendak ke Allah Ta'ala aja, Jibril tahu badahulu, tahu diri. Jibril tolong temani ulun, kada kawa ulun, kalau ulun terus terbakar ulun ke hadratullah. Satu aja manusia, Nabi kita Nabi Musa kada sanggup. Ya Musa, gini aja, kalau kau mau melihat aku, lan taroni, kan di Quran itu lan. Kalau di dalam pramasastra bahasa secara gramatikal bahasa Arab itu lan taroni, lan itu selama-lamanya kada bakalan selama di dunia, biar kayak apa ikam Nabi Musa kada kawa melihat aku, ujar Allah Ta'ala. Kayak ini aja Allah Ta'ala tidak memutuskan harapan Nabi Musa, ayo silahkan lihat aku, cuma begini, aku bertajalli di gunung. Kalau gunung itu selamat aja, ikam bisa melihat setelah aku bertajalli di gunung, lihati aku di gunung. Allah Ta'ala bertajalli di gunung. Gunungnya gunung aja kada tahan, meledak gunung, hancur berkeping-keping. Nabi Musa pingsan, Nabi Musa sadar. Nah Nabi Musa itu apa hikmahnya? Dan ini ketika hadis ini tidak sesuai dengan rasional, kelihatannya Allah Ta'ala diatur berbicara masalah Allah Ta'ala diatur, sementara Allah Ta'ala tidak bisa diatur kan. Allah Ta'ala bersifat qahar. Ini Nabi Musa bukan mengatur Allah Ta'ala. Nabi Musa yang berbuat seperti itu, yang meminta Nabi kita minta lagi kepada Allah, itu adalah takdir Tuhan juga. Dan ini hadis-hadis sahih. Karena ulun pernah mendengar seorang, entah di mana sidin belajar. Kan kadang-kadang ada kan orang bisa ceramah, tapi ketika memahami hadis bertentangan dengan akalnya hadis itu, langsung dimentahkan hadis, aturannya di stop dulu. Aku kada paham juga ini, selesai. Inya seorang ini hadis palsu jar, langsung dipadakannya hadis palsu. Ujar kita di mana belajar ilmu hadis nih, langsung ini hadis-hadis sahih. Maka ulama di beberapa kitab itu menyebutkan bahwa Nabi Musa bolak-baliknya Nabi Musa menyuruh meminta Nabi kita bolak-balik itu, Nabi Musa ini kan di masa lalu kan Nabi Musa ingin sekali melihat Allah. Lalu Nabi Musa ini karena tidak bisa melihat Allah, sudah tahu itu mentok sudah. Lalu Nabi Musa ingin melihat orang yang baru melihat Allah Ta'ala, maka berbolak-balik begitu. Nabi turun menghadap Nabi Musa, berapa? 50. Minta kurangi, Nabi naik dikurangi 5. Itu tidak langsung dikurangi 5, minta lagi, berbicara dulu Nabi Musa mengambil nur. Nabi sendiri kan sumber nur Nabi kita. Jadi Nabi Musa tuh senang ketemu dengan Nabi Muhammad, itu hakikatnya. Nabi ketujuh ketemu dengan Nabi Muhammad, sama bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad lain Allah, kayak itu kan paham sudah. Nabi Muhammad lain Allah. Jadi asik kayak Nabi Musa sampai 9 kali bolak-balik. Nang kayak ada kenyamanan Nabi Musa. Ada di keterangan di sini beberapa kali Nabi Musa minta jadi umat Nabi Muhammad karena asik nyaman jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Nabi Musa, Jibril aja kada kawa bertemu Allah Ta'ala. Nah lalu kita ini ada namanya solat yang ditentukan waktunya. Solat innas solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, surah Al-Mu'minin ayat 103. Sesungguhnya sembahyang itu waktunya ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ditentukan sudah waktunya. Quran tuh menyuruh tuh. Nah ada waktunya. Ada lagi namanya solat yang tidak ditentukan waktunya, namanya solat daim, yang solat terus menerus. Nah sebagian ulama menyebut solat daim itu adalah ketika kita selalu bersama Nabi.
Karena Allah Ta'ala sendiri menyatakan wa'lamu, itu Quran, wa'lamu, ketahuilah hai orang-orang yang beriman, ketahuilah wahai orang-orang yang berilmu, anna fikum Rasulullah, bahwasanya pada diri kalian itu ada nabi, ada rasul. Fikum, fikum itu mustaqar, selalu terus menerus ada nabi kita di dalam diri kita. Nah, jadi sholat daim itu nabi terus kita ganang. Mana anunya, jalurnya sholat daim? Ya, diibaratkan takbiratul ihramnya ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan syahadat bukan batal. Kalau syahadat, kalau cuma asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadat rasul. Biar 1000 orang Islam tuh pintarnya 1000 kali, tapi Allah Ta'ala kada mahandaki ada kawa, apalagi kepintaran Nabi kita, dikumpulkan semua kepintaran yang ada di alam semesta, kepintaran manusia dengan kepintaran Nabi itu nang kayak debu aja. Dengan ilmunya Nabi itu dibukakan alam semesta, pintu langit dibuka, Nabi semua dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini bukan ngaku-ngaku begini, memang seperti itu faktanya Nabi kita. Itu Nabi kita, maka saya sering menyebut Nabi kita supaya kita bangga, senang, bersyukur, bukan untuk bangga yang sombong itu kada. Bangga di sini bersyukur benar jadi umat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Musa aja sebenarnya yang minta hendak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa juga hendak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa hendak juga jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Nah, inilah keberkahan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kita sholat daim, takbiratul ihramnya mana sholat daim? Yang sholat terus menerus itu takbiratul ihramnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, mengakui bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasul, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, sekarang kita menuju Allah Ta'ala, bisa enggak kita menyembah Allah dengan sebenarnya kalau tidak ada yang membimbing? Siapa yang membimbing? Tentu orang yang tahu hakikatnya Allah Ta'ala. Siapa? Nabi kita. Maka melalui Nabi kita syahadat tadi. Nah, lalu bagaimana? Lalu kita Nabi yang jadi imamnya untuk salat daim ini. Nabi salat daim. Lalu kayak apa caranya kita jadi makmumnya Nabi? Yang namanya jadi makmum itu tunduk patuh dengan imam. Imam ruku juga aku kadu sajar ruku, aku teh hebat daripada imam, kena aja dulu aku berdahulu kan dulu batal. Nah, batal artinya begini, ketika kita sudah sholat daim menyatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, diagungkan Nabi kita, lalu di hati kita menganggap remeh Nabi, sama aja mufaraqah ngarannya, pisah kita dengan Nabi. Maka Nabi dijadikan imam. Kenapa dengan Nabi dianggap remeh? Termasuk begitu Nabi dijadikan imam, lalu kita menganggap remeh Nabi, abahnya Nabi masuk neraka, mamanya Nabi masuk neraka. Nah, mufaraqah juga mustahil kan Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala memilihkan orang tuanya Nabi, orang kafir, maka diberikan nama, siapa nama abah Nabi? Abdullah. Kalau Abdullah, mama Sidin siapa? Aminah. Ujar Habib Umar bin Hafiz, purunnya pang kalau bahasa Banjarnya purun, kalau bahasa Indonesia teganya ikam jarinya, teganya orang menyatakan Siti Aminah masuk neraka. Jangankan itu, jar Habib Umar, itu Madinah yang Nabi berkubur di situ, yang Nabi ada, itu tempat itu mulia karena ada Nabi, itu tanah tuh mulia, apalagi parut yang mengandung Nabi. Purunnya menangis Habib Umar tuh menangis. Kenapa? Beliau menangis Habib Umar karena beliau paham kok Allah Ta'ala menyatakan itu kan orang tuanya Nabi kita.
Dan Nabi kita itu kan bapaknya kita, abahnya kita, abah pian barataan tuh Nabi kita, dan itu lebih abdul daripada abah kandung kita. Abah kandung kita nang kayak apa kita disuruh memuliakan ibu dan ayah kita, apalagi Rasulullah yang menjaga kita setiap saat. Nah, jadi kita agungkan aja, kita muliakan aja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk mufaraqah. Nah, kalau sudah mufaraqah kan batal. Enggak, apalagi mau ulang-ulang ya lagi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Berjanji jangan lagi meremehkan Nabi, menganggap Nabi remeh, apalagi ada di hati kita, oh Nabi itu posisinya, kan ini kelompok liberal. Saya ingat mudah-mudahan ini mendengar siapa itu, Ulil Absar Abdullah, yang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang perlu dipertimbangkan, yang juga punya kesalahan. Jangan sama sekali itu kada beradab dengan Nabi kita. Nabi kita tuh ada di Quran disebut Allah Ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di Maulid Allah Ta'ala ampuni dosa Nabi yang terdahulu dan akan datang. Artinya Nabi ini kada berdosa, maksum. Terus disebutkan di Maulid Habsyi, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa talaqqan min anzainil wujud. Apapun yang baik daripada makhluk itu diambil dari sumbernya dari Nabi. Artinya Nabi ini sumber kebaikan, bukan mengajak kepada kebaikan aja. Sumber kebaikannya Nabi. Kalau ulun kan mengajak, kisahnya nih mengajak, belum tentu ulun sebaik sampian. Mungkin lebih bagus pian. Kalau Nabi memang baik luar biasa, tapi dalam keadaan seperti itu tawadhu'nya Nabi sempurna. Manusia paling tawadhu Nabi kita. Tapi nanti kalau di akhirat baru Nabi begitu. Karena Nabi ketika para nabi di akhirat itu, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, semua takut kepada Allah. Ya Adam, Adam tolongi kami minta perlindungan. Nabi Adam minta maaf, cuk. Aku kada wani, Allah Ta'ala kada pernah aku melihat semurka hari ini. Aku kada wani bisa-bisa ikam datangi Sayyidul Rasul Nabi Muhammad, didatangi Nabi Muhammad. Nabi Nabi memang aku bantu ikam beratan lah kasih. Makanya ada kan syafaati lil kabairi min ummati yaumil qiyamah. Aku tolong kena umatku yang dosa-dosanya ganal pada hari kiamat. Tuh Nabi ngomong tuh. Nabi ngomong seperti itu karena Allah Ta'ala sudah kasih berikan Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, minta apa aja aku beri engkau sampai kau ridho. Tuh di ad-duha. Ya Nabi ulun minta satu aja ya Allah. Kan Nabi begini, ya Allah Ta'ala angkat kepalamu. Ya Allah, saya bukan menantang, cuma akan saya angkat kepala saya ini setelah engkau nyatakan ampuni seluruh dosa umatku, jangan ada yang masuk neraka. Iya, ujar Allah Ta'ala, anyar Nabi angkat kepala. Itu perjuangan Nabi itu. Nabi masih hidup sampai sini meninggal. Itu di titian Siratal Mustaqim itu kan di atasnya kan neraka, itu di bawahnya kan neraka. Nabi ada di higato menjaga. Nabi kan kada panas, kada merasa. Nabi menjaga itu. Neraka itu malu melihat Nabi, malu supan hendak manu. Nabinya aja orang yang terbaik ini ya memperjuangkan umatnya, masa aku hendak menjatuhkan umatnya. Jadi begitu bertiti di Siratal Mustaqim, ya Allah jangan sampai gugur umat Nabi Muhammad, jangan kesiannya. Itu karena Nabi itu barakat tuh. Nabi kita memperjuangkan. Lalu Nabi masuk surga. Apakah Nabi perlu dengan surga? Ada surga yang perlu dengan Nabi. Bagaimana bisa Nabi bagaimana bisa Nabi perlu dengan surga? Sementara surga itu dari rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan bagi bumi, seluruh alam semesta, termasuk surga itu. Dari Nabi kita, dari nur Nabi kita. Lalu surga tadi, nikmat-nikmat yang ada di surga itu, yang bidadari macam-macam itu, kadada artinya apa-apa kalau Nabi kadada di situ. Makanya orang yang pertama masuk surga siapa? Nabi. Supaya membenahi yang ada di dalam surga. Kenapa masih Nabi masuk surga? Nabi hendak menghibur kita, tempat terbaik. Aku hendak menampaikan, karena aku ini diciptakan Allah Ta'ala sebagai sumber rahmat, maka aku hendak dengan umatku ini. Sayang benar Nabi dengan kita. Lalu Nabi ketemu, begitu kita ketemu Nabi, lupa sudah dengan bidadari itu.
lupa melihat Nabi aja lagi asyiknya. Begitu sahabat waktu hidup. Nabi yang ada di dunia berbeda enggak Nabi yang ada di surga? Kada kan? Makanya sahabat itu. Kalau Nabi Nabi Yusuf ketika dilintaskan di depan para wanita Mesir tatatak nih nah. Waktu menatok buah sekaligus tatatak tangan kada merasa sakit. Tapi umat Nabi Muhammad sahabat waktu itu apa yang dipotong? Ini bukan kisah jihad lah, membom orang apa, ini bukan masalah jihad, ini masalah cinta ya, bukan masalah jihad. Kan jihad sekarang diartikan yang macam-macam yang cinta. Kalau sahabat lehernya terpotong ya kada apa-apa. Karena apa? Cintanya dengan Nabi. Cinta dengan Nabi. Makanya jihad tuh kalau usah diartikan yang macam-macam. Jihad itu cukup kita jihad kada mengganggu orang. Arti jihad itu kan melawan hawa nafsu kita. Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu kita. Kita jihad menuntut ilmu bujur-bujur, jihad juga. Mencari duit bujur-bujur supaya sugih kada merepotkan orang, jihad juga. Mulut kita baik, biasanya kita bisa aja aku kasar sama orang ini karena jihadun nafsi, menurunkan tensi kita, temperamental yang berlebihan, menurunkan emosi kita, lalu kita mau lemah lembut dengan orang. Kenapa dia bisa kayak itu? Karena di dirinya ada Nabi. Bagaimana memungsikan nur yang tadi? Nur yang di diri kita kan ada Nabi. Diibaratkan kita pian semua punya di tangan sempian ada gelas, ada teh, ada gula. Ini semua kita punya, ada nur. Tinggal nur tadi kita fungsiakan. Nah kayak banyu teh tadi mana nyaman kalau kada diaduk. Nah diaduk supaya mesra antara teh, gula dan air bercampur, nyaman diminum kayak itu. Nah kayak tujuan nur yang ada di dalam diri kita. Kenapa kita masih maksiat ya? Maka ada nur. Kita kada mengaktifkan nur tadi, kada membayangkan Nabi, kada membaca sholawat. Membaca sholawat itu kan mengaktifkan nur. Setelah aktif nur lalu terkenang terus dengan Nabi. Goyata amalina, menjadi sumber puncak angan-angan, terbayang Nabi, terus terbayang Nabi. Tidak bakalan overlapping, tidak bakalan terlapis. Begitu ingat Nabi, apakah lupa dengan Allah Ta'ala? Tidak, Nabi itu makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Allah, Nabi. Tapi begitu kita ingat Nabi, langsung ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ingat Nabi, orang jalan nur, begitu dia mau malas tidak sholat, keingatan Nabi sembahyang, mau sidin sembahyang. Begitu mau kasar sama orang, kada jadi Nabi lemah lembut dengan orang. Begitu lebay dengan anak buah ya, bisi perusahaan, anak buah terlambat, kada apa-apa, kurang lebih aja kita. Begitu anak buah culas, kada apa-apa tuh dimaafkan. Kada, Nabi tegas ya? Nabi tegas Nabi, tegas juga kita. Amun salah, jangan kayak itu lagi lah. Ikam ku peringatkan nih 1 kali sudah nih. Kada sampai 3 kali, kedua kali kam langsung ku berhentiakan. Jangan, karena Allah Ta'ala dimaafkan, karena kawa harus dianuakan kayak itu. Nah ada sifat tegas Nabi. Jadi kita jalan nur tadi tetap justru kita memperkuat syariat, memperkuat hukum untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjalankan hukum sesuai dengan perintah Allah. Kenapa? Sumbernya itu Nabi, dan Allah Ta'ala mengamprahkan sebuah nikmat. Ujar Nabi kita, ana qasim wallahu mu'ti, aku yang membagi, Allah Ta'ala yang memberikan. Semua melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Isya 30 lah, pas saya minta ampun maaf rencana nak membaca masalah korban setengah bulan ke depan masih ada sempat. Mudah-mudahan minta redoknya, mudah-mudahan kita jadi umat Nabi. Kada ekstrim pang kada kalau pang ekstrim bersatu dengan Nabi kada yang sederhana aja lah memahami itu. Sederhana bahwa kehidupan dengan hati kita selalu dengan Nabi. Mudah-mudahan kehidupan rumah tetangga kita indahnya seperti Nabi, romantisnya seperti Nabi. Ya romantisnya.
Oh kalau kayak itu jar mengikuti Nabi 9 bini. Oh jangan, bukan Nabi istri 9 tuh bukan 9, jangan dipaham ya. Istri Nabi semua ada 12 sebenarnya istri Nabi semua. Itu kayak gitu. 9 istri Nabi ini jangan ikut yang banyak 9-nya. Kada. Yang disuruh ikut itu bentuk ya stomat. Yang diikuti 9 ini, yang diikuti 9 ini bukan kuantitas jumlahnya bini Nabi diikut, kualitas Nabi berumah tangga. Oh bagaimana orang yang bisi istri yang muda, bagaimana istri yang muda Siti Aisyah belajar dengan Nabi. Kebetulan misalnya ulun bisi istri Allahumma tahhir qulubana min kulli asbin yubaiduna min syahadatik wa mahabbatik wa amitsna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin masyaallah.